ada dua hal aja yang dijelaskan Pak Muzamil, nanti beliau mohon ngasih tambahan mengenai aku tambahkan kebunmu tadi, yang surat Hud tadi. Jadi gini teman sekalian, aslinya kalimatnya kalau pakai tidak sastra itu wabtaghi ad-darul akhirah fima atakallah wala tansa nasibaka minadnya, sama dengan assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum, aslinya begitu. Tapi karena pakai bahasa sastra, Allah itu maha sastrawan ya. Dan kalau Anda ingin baca surat yang paling indah sastranya, yang paling mesra cintanya, itu surat Maryam. Anda baca coba ya. Maka karena pakai bahasa sastra, maka assalamualaikum koma warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga gitu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Aslinya, bukan aslinya, maksudnya kalimat lugunya wabtaghi daral akhirah fima atakallahu, ya fima atakallah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, mulai hari ini Anda itu jangan salah kalkulasi terhadap hidup Anda. Jadi ini nomor satu, Anda jangan memprimerkan yang sekunder, jangan mensekunderkan yang primer. Jangan mengkakikan kepala, jangan mengkepalakan kaki. Gampangannya gitu. Nah, kalau melihat perintah Allah, kata Muzamil itu perintah wabtaghi. Itu perintah, bukanlah anjuran. Carilah dimensi akhirat, gitu ya. Carilah tujuan akhirat di dalam atau pada apapun yang Allah berikan kepadamu. Dikasih duit didoleki akhirate, kayak bojo doleki akhirate, kayak penggawean doleki akhirate, itu maksudnya begitu. Jadi yang harus diprimerkan adalah pencarian Jakarta atau akhirat tadi itu. Nah, Pak Muzamil memberi kalkulasi yang luar biasa. Lho kowe iki rasa cita-cita Pekalongan, wong kowe iki Jakarta, Pekalongan mesti kelewatan, kata Pak Muzamil. Gitu ya. Ini juga satu tadabbur yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kan nek kowe krungu bapakmu, mbahmu menasihati kan kualik. Le nyambut gawe sing sregep, golek urip sing kepenak, dadi wong. Angger aja lali salat, ngono ta? Jadi akhirat itu aja lali, padahal Allah perintahnya adalah jangan lupa pada nasibmu di dunia. Tapi yang kamu cari adalah akhirat. Nah, kenapa ini sebenarnya orang juga ngerti juga sih aslinya dalam nalurinya. Kenapa ini tidak dilakukan oleh manusia? Kenapa manusia tidak percaya diri untuk melakukan perintah Allah ini? Karena manusia itu salah hitung. Dipikirnya kalau Anda mencari Allah, ridhollah, akhirat, Anda rugi secara dunia. Anda mau perbandingkan dunia dan akhirat. Nek kowe golek akhirat kowe rugi dunya, nek kowe golek dunya rugi akhirat. Salahnya di situ. Padahal Pekalongan yang disebut dunia tadi adalah bagian dari perjalanan Semarang ke Jakarta. Jadi kalau Anda mencari akhirat, itu Anda bukan hanya tidak rugi dunia, dapat tambahan dunia. Dapat tambahan. Seumur hidup, tadi saya cerita banyak di layatan, di takziah tadi kepada Pak Muzamil mengenai hidup saya sejak kecil. Saya tidak peduli, saya tidak sedih diusir dari pesantren Gontor. Saya tidak sedih dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya. Saya tidak pernah frustrasi karena masalah-masalah keduniaan. Ayah saya meninggal dunia pada umur 49 tahun dalam keadaan rumah kami, tanah kami semua sudah bukan milik kami. Hutang kita sudah, kalau sekarang mungkin miliaran ya. Dan kita tidak mungkin mampu membayar. Ayah saya punya anak 15, saya nomor 4 ya. Tapi kami tidak pernah frustrasi, pokoknya kita menjalankan apa yang harus kita jalankan. Dan akhirnya bisa. Normalnya kalau saya pakai kalkulasi dunia, begitu ayah saya meninggal, sertifikat hilang, rumah hilang, semua hilang. Dan ibu saya dengan bayinya hanya tidur di atas tikar dan tanpa bantal. Jangankan kursi, jangankan kayu, jangankan almari, semua sudah dijual untuk makan. Tinggal tikar dan sewek. Jadi kalau berdiri seweknya tinggal gendong anak, nek turu ya seweknya tinggal bantal. Itu ibu saya.
Tapi saya tidak pernah mengalami frustrasi dengan keluarga saya dalam keadaan semiskin kayak apapun. Karena miskin dan kaya itu tidak dengan kalkulasi seperti Anda menghadapi dunia. Sing ngarani ngono ki melarat sapa? Sing ngarani nek duwe mall ki sugih ki sapa? Wong kae duwe mall siji isih kepengin loro berarti melarat dek isih kepengin meneh. Lagi niki ra duwe apa-apa malah ora pengen apa-apa. Gitu loh. Karena saya sudah cukup, semuanya sudah cukup. Jadi tolong logika dan kalkulasinya dipikirkan lagi, bercermin, menimba dari cermin tadi itu, dipikirkan lagi. Contohnya Pak Muzamil sudah mengatakan Ma'iyah. Teman-teman sekalian, coba ini redaktur Ma'iyah sebenarnya sudah mengumpulkan teman-teman penulis untuk mendata saja. Anda tahu sekarang Ma'iyah itu di mana-mana, di Kalimantan, di Korea, di Batam, di Lampung, di Jawa Barat, di banyak kota, di Jawa Tengah, Jawa Timur banyak sekali. Saya tidak mengatakan itu keberhasilan. Ada orang ngelompok kayak ngene iki nganti jam 3 esuk, itu tidak mungkin ciptaan manusia. Jadi jangan pernah mengatakan copyright Ma'iyah adalah M. Ainun Najib. Tidak, saya tidak mampu bikin Ma'iyah. Jangankan bikin, mencita-citakan atau memimpikan, membayangkan pun tidak berani saya. Bahwa akan ada orang duduk di hadapan saya jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Siapa berani mimpi seperti itu? Nabi Nuh saja 900 tahun hanya dapat berapa orang Pak Musa? Sekitar 80 orang. 100 tahun mendane kuwe mubal iki. 900 tahun bayangke kuwi berarti 9 tahun untuk siji. 90 tahun. Enggak ya? Sementara gini, jadi ada kalkulasi lagi. Sehebat-hebatmu mencapai sesuatu, menumpuk uang, menumpuk harta, mendaki kursi kekuasaan, sehebat-hebatnya pencapaianmu bisa nggak dibandingkan dengan pemberian Allah kepadamu? Kalau ibarat semua pencapaian hidup manusia itu setetes air, maka pemberian Allah kepadamu adalah 7 air lautan yang tidak pernah kering, meskipun kamu makan dan kamu minum terus menerus. Jadi sehebat-hebat apa yang bisa saya capai di dunia, sepinter apapun, sedahsyat apapun saya ini, tapi tidak bisa mencapai 0,1% dibanding yang Allah kasih kepada saya. Contohnya Ma'iyah ini. Dan ini hanya salah satu. Kita sudah mendata macam-macam yang Allah kasih kepada saya, ya. Meskipun saya tidak boleh memakannya sendirian, dan Anda memakannya beramai-ramai seluruh dunia. Aku dhewe ra wani gawe kaya ngene iki sapa? Aja meneh kok Ma'iyahan orang nganggo panggung. Ora ana wong sak donya Mas, acara kok langsung dep-depan ngene iki, ora ana. Tur ora ana hiasane kek opo kek ora ana. Ora ana kembang pot ning kene apa ora ana. Kita ini tidak macak, kita ini tidak berlagak. Sekarang ini kan Indonesia diisi wong sing macak gagah, macak alim, macak apik, macak merakyat, padahal tidak. Betul enggak? Macak ayu berarti ora ayu, macak ganteng berarti ora ganteng, macak sugih padahal berarti miskin. Dan sekarang macak-macak semua. Nah teman sekalian, Anda lihat Gambang ini berapa tahun? 18 tahun. Mau coba syafaat 19 tahun. Kenduri cinta 17 tahun. Dan lain-lain. Padang bulan yang mengawali ini semua itu sudah 25 tahun. 25 tahun. Anda bisa hitung. Sekarang Anda minta tolong teman-teman IO atau akuntan, hitung biayanya. Tidak usah biaya seluruh Ma'iyan, biaya perjalanan saya. Biaya perjalanan saya untuk Ma'iyan selama 25 tahun ini. Bensinnya berapa, sangunya berapa, sak piturute. Pernahkah kita mikirin biaya itu? Pernahkah kita? Allah kasih semuanya. Allah memberi orang jurono udan duit ya orang. Tapi melalui cahaya
yang disinarkan kepada hatimu, sehingga ada sing urun di kaca itu ono sing ben kaca nggawa karpet. Coba jadi karpetnya kaca itu oke banget, suwe-suwe tadi agen karpet di Mak Iyai karena dia bersyukur. Dan kalau ini yang kelihatan mata aja luar biasa rahmat Allah yang saya tidak mungkin mampu membuat, teman-teman sekalian, tidak mungkin ya. Belum lagi yang aneh-aneh, jamaah Ma'iyah yang bukan jamaah Ma'iyah langsung itu jumlahnya mungkin 1000 kali lipat daripada jumlah jamaah Ma'iyah yang saya bisa lihat. Dan yang namanya YouTubers itu, ya Allah, kuwi ya wong Jawa, ya wong Batak, ya wong Sunda, ya wong Madura, ya Cina, ya bule, ya wong Arab, ya Sunni, ya Syiah, macam-macam, ya congklang, segala macam. Mereka jamaah Ma'iyah, termasuk kiai-kiai. Dan ada yang anak dari Semarang kalau tidak salah, Semarang apa Solo, itu Ma'iyahan ke Jombang itu naik motor sendirian, dan dia masih SMA kelas 2 beragama Katolik. Kalau Anda lihat Ma'iyahan di mana-mana banyak anak-anak kecil ikut, dan mereka tidak tahu kue kurungono cacilik. Ora tahu toh? Ora tahu. Pernah kamu melihat ada Ma'iyahan pakai penjagaan keamanan? Al-Bansur wal Kokam? Tidak pernah ada. Saya hormat kepada teman-teman Banser, Kokam, Satgas PDIP dan seterusnya, tapi di Ma'iyah ini kita tidak mengancam siapapun sehingga tidak perlu ada yang menjaga, karena kita yang akan menjaga semuanya. Dan penjagaannya tidak karena kehebatan silat Anda, penjagaannya karena Anda kesini ini untuk mencari Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Maka itu adalah keamanan yang seaman-amannya. Terakhir, tolong teman-teman ikut mendata, Mas. Saya itu tiap hari, ya Allah, saya tuh sampai kadang-kadang tidak berani berdoa loh. Lah kurang apa tuh Gusti Allah ngasih saya itu? Saya lihat orang jilbaban itu, aku merasa swarga kuwi. Karena dulu saya memperjuangkan jilbab habis-habisan. Pak Ilyas tahu lah. Bagaimana dulu tidak ada orang pakai jilbab. Sak kota belum tentu orang 5 pakai jilbab. Dan saya memperjuangkan dengan keliling puisi dan drama lautan jilbab. Kowe iso mbayangke Indonesia dadi lautan jilbab. Saiki lautan ora? Lautan jilbab. Aku biyen kok wani ya ngomong lautan. Mongko kudune jedeng wae ora wani aku. Siapa yang ngasih aku kata lautan itu? Dan sekarang kalau aku melihat toko-toko Anissa, opo-opo, kuwi buadine sugih dodol jilbab, dodol barang-barang Islam. Royal, dan mereka tidak ingat bahwa saya adalah yang memperjuangkan. Royalti terbesar saya adalah karena mereka tidak tahu perjuangan saya. Itu royalti terbesar. Begitu aku merasa, loh kamu kok tidak menghargai saya? Begitu aku punya perasaan seperti itu, Allah, loh kok orang kelingan aku toh, kan gitu. Di Jogja itu di Jalan Ahmad Dahlan itu, Mas, ada deretan warung-warung oseng-oseng mercon. Jadi aslinya itu ada penjual daging yang digoreng pedes sekali di depan PP Muhammadiyah. Aku nek mangkel hatiku karo pemerintah, aku sering makan siang di situ sehingga keringetan saking pedesnya, terus tak sebut oseng-oseng mercon. Akhirnya koran-koran menulis oseng-oseng mercon. Akhirnya saiki Cino-Cino kabeh dodol oseng-oseng mercon, dan mereka tidak tahu bahwa saya yang ngasih nama dan saya yang mengumumkan warung ini tadi. Dan saya jaga jangan sampai mereka tahu. Dan saya menjadi konsumen sekarang di situ tanpa mereka tahu bahwa saya adalah perintisnya. Alangkah indahnya kalau engkau berjasa kepada orang dan orang itu tidak tahu jasa Anda. Itu indah luar biasa. Kalau kamu habiskan jasa itu dengan mengumumkan di dunia, akhiratmu menjadi sempit. Kan gitu. Bahkan saya kalau difitnah orang, dibully, gempar, seru, heboh. Ajaran Cak Nun dihabisin sama Ustadz Abdul Samad. Jadi beratus-ratus adu domba,
pembulian, motong-motong omongan saya, memanfaatkan untuk kepentingan ini, kepentingan itu, teman-teman sekalian, tidak pernah aku sakit hati kepada itu semua. Tidak pernah aku sakit hati. Karena aku mendapat rizki dari Allah dengan semua kejahatan kepada saya itu, dengan saya menjadi berbuat baik ialah memohonkan maaf dan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang jahat kepada saya. Api orang jaluk ke ngapura wong. Mereka jahat membuat saya berbuat baik, memohonkan ampun kepada mereka. Jadi jangan pernah khawatir kepada balas dendam saya. Andaikan pun saya santet pada suatu hari, itu untuk kepentingan akhirat. Santet yang terukur, misalnya dikei laler njero weteng, ngelak lumayan tuh, ora loro toh, ming, apa tiga? Gue sing lanang-lanang ora payu rabi ana cah wedok kok seni kok ngremehke kowe tak wuruki jaba japine. Kok tekan ngomong ada ngono kuwi iku cah wedok terus kang kok ketok rai kuwi ya sapa ya iki berarti sing nyantet iki berarti maksudnya. Ini bukan hasil dulu, bukan hasil santet ya Mas. Oke. Jadi teman sekalian, kalkulasinya jangan salah. Jadi gini loh. Sekali lagi terakhir. Jangan dipikir kalau Anda fokus memprimerkan akhirat, lantas Anda kehilangan dunia. Coba saya ingin ini, saya ingin ini. Kowe, ini saran saya kepada jamaahnya sekarang ini ya. Kamu jualan makanan, kamu bikin warung, ya. Fokus kamu itu apa yang kamu senangi untuk kamu jual atau apakah yang akan disenangi pembelimu? Gue nuruti karepmu apa nuruti karepe sing tuku? Berarti kamu melayani mereka bukan melayani seleramu sendiri, betul enggak? Betul ya? Dan selama kamu buka warung itu, kamu melayani mereka dengan baik, bersikap dengan baik, bersih warungnya, wangi, pokoknya sarwa mengenakkan mereka. Kamu tidak berpikir pembeli akan datang banyak atau tidak, yang penting kamu fokus melayani. Saya oleh Allah diberi fadilah berupa pinter dagang makanan, maka saya lakukan itu. Sementara nek kowe fokusit ila dunya, piye carane ngemplang, ya ta? Tuku teh nek ning warung ki wis diudak, wis diracikke, nek nang McDonald kan kuwi mung disuguhi cangkir karo banyu panas, terus teh seleke lepeke njur kuwi kon ngene dhewe. Sehingga Kartolo pelawak Surabaya ku mangkel. Diancuk aku tuku iki. Tuku dikon gawe dhewe iki apa iki gitu. Itu makin modern makin pelit, Mas. Saya tidak tahu kantin di kampus UNES atau di Undip itu mahasiswa antri terus red itu ya, itu bayar sik lagi mangan apa mangan sik lagi bayar? Kalau bayar dulu berarti peradaban kita anjlok seanjlok-anjloknya, berarti manusia saling tidak percaya secara sangat serius satu sama lain. Saya dulu pernah menulis di salah satu buku Silit Sang Kiai yaitu Mbah Wongso. Mbah Wongso itu kalau malam pokoknya mulai barisak dia wis lungguh ning pojok Wiro Brajan kae ya. Pokok iki mikul saka ngomas iki kuno ini pikulannya di tengah ditaruhin kompor sama meja, terus ini nggone panganan-panganan sego-sego kucing kene jajan-jajan sak pituruté, terus kompor gelas di sekitar dia. Jadi dia semalaman duduk di situ, tidak bisa berdiri. Terus nanti jam 10 bengi kan dia wis ngantuk, wong wis tuwa. Dadi engko dhek teh kalih Pak, nggih. Terus dhek ngeracik uruk ngantuk. Terus engko tangi meneh. Terus ngesoki panas iki banyu panas umep kae disokke sret. Tengah-tengah ngesoki mengantuk, Mas. Terus sampai tumpah dari gelasnya itu nyiprat nang pupune lagi dhek tangi meneh ngono kae. Itu pokoknya nek arep ndelok hiburan gratis pokoke nang Mbah Wongso. Iki mesti ngontak ngantuk, mesti nginang ngene kae mergo kecipratan kuwi. Bagaimana orang jualan ngantuk semalaman dan dia tidak mengontrol tempenya habis berapa? Pak itu tadi ngabisin kerupuk berapa dan seterusnya, dia tidak mengontrol.
Saya hidup ini tidak untuk berjualan atau mencari laba. Saya hidup ini menjalankan dharma bakti saya sebagai hamba Allah. Aku iso ning ngene iki tak lakoni ngene iki kanthi tenanan. Perkara kamu bilang makan tempe telu kok ngaku siji, kowe kerupuk 14 ngaku ming 4. Aku duwe kanca biyen kerupuk seneng banget deh. Jadi nak hitung-hitungan, lem nasi berapa? 2,5. Teh 2. Kerupuk 19. Wakai mangan kerupuk. Dan itu saya zaman aku kaya sak umur gue ya padha wae melarat aku dibanding gue saiki. Gue iso tuku pulsa biyen ra ono. Jadi ada namanya warung Gua Hirok di Jogja itu. Kita sebut yang menyebut Gua Hirok itu saya mergo ning nggon cedak beteng kae ono sak kluwekan niku dodol tahu guling. Apa tahu guling? Ya tahu guling. Semacam tahu lontong kalau Jawa Timur. Saya sama teman-teman seniman makan tahu guling 3, apa kerupuk berapa, tempe berapa, teh berapa, kopi berapa. Terus Bu sampun Bu, jam 2 bengi kae. Nggih Nak, napa mawon? Niki tahu gulingnya sekawan. Nggih. Teh panase sekawan tambah kopi kalih. Nggih. Tempene wau pira 7. Nggih. Kerupuke 20 nggih gitu ya. Pokoke nggih. Pun pinten Bu? Napa wau? Coba indahnya hidup itu coba. Wah, itu saya ingat sampai sekarang ya Allah indahnya coba. Leku diri ngitung gue ya. Pinten Bu? Napa wau? Aduh ngitung meneh kadang-kadang. Coba itu belajar apa ya? Belajar bagaimana kesabaran itu menjadi nikmat bagimu. Bagaimana kearifan itu menjadi nikmat bagimu. Sekarang ini kan Anda dikotomis. Kalau kesabaran berarti tidak enak. Betul loh? Kalau melarat berarti sengsara. Itu salah kamu. Nanti dulu. Kamu dapat uang, kamu nikmati uang dengan atau secara akhirat, dan kamu tidak punya uang, kamu nikmati secara akhirat. Kalau uang dinikmati secara dunia gampang, tapi kalau tidak punya uang, satu-satunya jalan menikmatinya adalah secara akhirat. Betul enggak? Nah, jadi kalau kamu punya uang, kamu menikmati secara dunia bisa, secara akhirat bisa, double. Kalau kamu tidak punya uang, orang yang keduniaan tujuannya, dia tidak bisa menikmati tidak punya uang. Karena dia tidak bertujuan akhirat. Tapi kalau kamu punya tujuan akhirat, kemelaratan pada momentum tertentu itu adalah kenikmatan akhirat. Tenang dek kui. Makanya sudahlah, pertimbanganmu itu akhirat terus, supaya dunia itu menjadi kamu kuasai. Nah, pesan saya gini. Teman-teman sekalian, Anda tahu yang ini di ilmu ini kan Pak Saratri kan mengajar ilmu-ilmu sosial juga ya, Ustaz ya. Kan ada istilah first world country, second world country, dan third world country. Ada di sejak tahun 70-an dunia dibagi 3, 1 negara dunia 1, kelas 1. Nomor 2 negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang 1 itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling asor, paling isor dewi. Kita ini dengan bangga, dosen-dosen di Undip dengan bangga kita sebagai warga dari negara dunia ketiga, lo malah bangga. Ya. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua. Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu.
WE Cina. Ya, dipimpin oleh Cina karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan. Karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan. Karena Cina tidak punya selawatan, tahlilan dan lain sebagainya. Kono pokoknya ndolek duit terus. Sementara kue kayak penggawean, tahlilan, gerbek, pengajian, gitu. Apalagi Pak? Selawatan, ma'iyahan, manakipan, segala oke banget penggawean sehingga konsentrasi keuangan dan materialismenya turun gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin omongkan di sini dengan sudah ada bekal wabtagi ad-darul akhirah fima atakallah. Itu ya kalimatnya. Ingat-ingat. Carilah akhirat pada atau di dalam apapun yang Allah kasih. Apa wae? Kowe dikai Gusti Allah apa wae dolek ana akhirate. Ngono ya, misalnya ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas. What are you going to do? Kamu mau apa? Gue harus dadi cleaning service. Gue harus dadi satpam. Gue harus dadi tukang demo bayaran. Gue harus dadi apa? Gue harus dadi pengemis, nggo proposal nang dindi. Gue pura-pura dadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Gue harus dadi apa? Gue harus dadi wong ngemis. Gue wong Jawa ya rata-rata ya. Gue milih ndi? Mati kaliren opo mangan tapi barang colongan. Tenan iki. Aku duwe kanca Pak Muzamil, orang Malang, Pak, dipecat, dia kepala sekolah dipecat coba oleh kepala dinas gara-gara dia memainkan permainan saya. Jadi saya itu pernah tahun 76, Anda belum lahir. Saya itu menjadi juri lomba drama 5 kota sebanyak 53 grup, tiap malam nonton sampai jam 3 pagi, masing-masing 3 grup. Itu 3 minggu penuh saya tiap malam ngelembur nonton tuh. Lah kesel tuh Mas, susah aku lah yo iseng-iseng gak hiburan. Jadi kira-kira minggu kedua aku bilang panitia ini saya mau ngomong serius ini. Saya tadi kan capek, saya pulang ke Jombang dari Surabaya, saya nemu pistol. Ini kan bahaya ini. Tapi ini gimana baiknya? Pistol ini saya apakan? Loh, yuk pistolnya. Saya ini tolong dicari dulu saya apakan ini. Apa saya serahkan polisi, tentara, atau tolong diantar saya nggak mau bawa pistol kemana-mana. Gitu. Wah, akhirnya mereka rapat Mas, panitia, terus takonang kodim, takonang Kapolres segala macam. Wah, pokoknya sampai sore mereka belum bisa jawab. Menjelang maghrib mereka datang. Cak, ini sudah kita cari jalan. Pokoknya nanti petugas-petugas itu akan rombongan ke sini untuk ngambil pistolnya. Dit ya, tenan ya. Gue gelem tak kandhani pistole. Ya. Ini aja rame-rame ya. Aja sapa ngerti ya. Terus tasku tak jupuk ning jero tas ngene iki. Ngadep rono sik, ngadep rono sik. Terus tak jupuk ngene iki. Aku nggambar pistol cilik ning ngene iki. Nganggo pulpen iki lho. Iki pistol bajingan asu. Seneng aku urip ora duwe ngono-ngono gak ngopo kowe iki ya. Kono do ngapusi wong kono. Oke, jadi fatwa saya terakhir, kalau ini boleh disebut fatwa ya, anjuran untuk anak-anakku ya. Anda akan menghadapi dunia yang sangat serius di mana Indonesia akan ikut moncer. Pertanian akan maju tapi bukan milik petani. Petaninya tidak ada yang petani tapi buruh tani. Pemiliknya adalah konglomerat. Semua gedung yang tinggi hanya 1-5% yang bukan milik asing. Semua mesin materialisme, mesin kapitalisme semua milik mereka. Sekarang teman-teman sekalian, Anda mau apa? Mau bunuh mereka? Mau berontak? Kalau sekarang saya mengajak Anda memberontak, harap tahu dua hal. Satu, kalau kita sekarang melakukan
perombakan besar-besaran ke Indonesia seperti 1998 ya. Sekarang yang terjadi adalah perang horizontal. Rakyat akan bentur sendiri antara kelompok A dengan kelompok B di kalangan umat Islam sendiri, betul enggak? Nah, jadi tidak mungkin saya lakukan itu. Nomor dua, andaikan saya melakukan perombakan atas Indonesia, aku orang ngejak kowe wis angel-angel maknyahan tetap melarat kaya ngene, mosok tak jak revolusi. Nek jen aku arep ngono kuwi, aku nek di perintah karo Allah tak tandangane dhewe. 98 aku tandang dhewe. Aku ngunggahke Gus Dur dhewe. Dengan memastikan kemenangan Gus Dur karena dipilih oleh P3 dan Golkar, dan saya yang menempuh langsung ke Akbar Tanjung maupun ke Hamzah Has pada waktu itu, dan seterusnya. Bahkan saya juga evakuasi Gus Dur begitu dipecat oleh Pak Amin Rais, Pak Amin Rois, Gus Dur nyebutnya Rois, dan seterusnya dan seterusnya lah. Artinya saya tidak melihat bahwa saya perlu membawa Anda untuk perjuangan dunia. Ngapa Indonesia tidak diurus nganggo wong akeh kaya ngono? Ngapa cukup aku nang Jakarta, tak suntik gulune, tak untir set wis tadi. Kalau Allah mengizinkan, syukur Allah memerintahkan, tapi kalau tidak, saya tidak akan lakukan apapun. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Kue engko dadi pemimpin kabeh. Ning pesenku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu. Wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Kowe kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti ya, kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh sih. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional, diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Jadi berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, kue isi taklid, isi jare kae, kue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kamu cari dirimu itu siapa? Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa? Caranya gimana? Lah kamu senengnya apa? Lah kamu bakatmu apa? Gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum itu podo, kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono ayo kambing ki wedhus. Padahal ada kambing, ada wedhus, ono kowe ya. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Kamu, wah aku seneng ya karo kopi iki, tak dodolan aku tak gawe warkop wae. Wah aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal, tak jadi cilik-cilikan dadi petani organik misalnya. Aku seneng ya anu IT iki. Ya, aku pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa, itu namanya fadhilah. Faddalallahu ba'dun ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kalau di sekolah kan sekolah tidak peduli sama Allah dulu kasih apa kepadamu. Kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia, karena bahagia itu hanya dengan Allah. Jadi kamu mosok kon dosen tapi ngersulo. Aja ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen. Kan begitu. Kamu jangan ngersulo. Kowe ngojek ning karo grundel benasu ngojek aku, aduh
Teman-teman sekalian, kemarin saya diceritai oleh Sabrang, di Jepang itu ada orang yang 40 tahun lebih itu dia kerjaannya melipat-lipat kertas origami itu loh. Gawe manuk, gawe perahu, gawe apa loh. Jadi petang-petang tahun ngunang terus deh. Kan iki ngopo to iki? Bendino ngelipat kertas apa to gunane apa gitu ya. Anda tidak tahu itu thariqat, itu ketekunan. Lakukan saja apa yang Allah fima atakallah. Yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Nek kue dodolan soto, kue ahli soto. Nanti ketika Indonesia menjadi negara dunia ke-1, kamu adalah pakar. Kamu direktur atas hidupmu sendiri. Kamu dibutuhkan oleh konglomerat. Bahkan kamu akan jadi konglomerat. Dan tidak apa-apa menjadi konglomerat asal kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam konglomerasi yang kamu jalani. Gitu loh, Dek. Temukan sekarang bakatmu apa. Saya ini tidak masuk rak buku di Gramedia. Bukuku ekonomi ra cocok, sosial ra cocok, budaya ra cocok, agama ra cocok, ora ono. Akhire kudu gawe lemari dhewe ya ora. Aku parpol ra cocok, ormas ra cocok, kiai ra cocok, kabeh ra cocok, akhirnya aku gawe kursi dhewe. Dan saya bersyukur karena saya sejak kecil menciptakan kursi saya sendiri. Nyun sewu ya, saya menyembunyikan nasab saya karena saya tidak mau dipuji orang hanya karena saya punya nasab. Sementara kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia menikmati nasabnya. Lahir procot, iki wis putune mbah iki, ngono ta? Gampang dadi ketua iki, gampang dadi kok mergo pancen putune mbah iki kan ngono. Aku ora duwe kursi iku. Dan seandainya ada, aku sembunyikan di belakang punggungku. Aku ingin menjadi fungsi, bukan menjadi siapa diriku. Gitu loh, Dek. Nah, teman-teman sekalian, temukan dirimu. Temukan bakatmu dan kerjakan. Masa 5-10 tahun kamu tidak jadi pakar? Jadi misalnya Pak Ilyas, sampai dia ngerti betul dunia dosen dengan segala dimensinya. Psikologi ini mahasiswa, latar belakang ekonominya mahasiswa, budayanya mahasiswa, kampus kipiye, semua dia tahu persis. Sehingga seperti origami tadi, sekarang si bapak yang si mbah yang penggawean yang melipet-lipet itu digoleki NASA karena mereka ingin bikin satelit yang efisien, yang bisa menyerap energi dari matahari tapi tidak terlalu gedabiah. Jadi harus ada lipatan-lipatan tertentu yang efisien, yang logamnya tidak terlalu berat sehingga lebih awet di angkasa. Dan itu yang bisa menguasai itu hanya seorang ahli origami. Jadi gue saiki opo tentok ke awakmu, mumpung gue isih nom, dan tekuni sampai habis. Iki tenan. Lah aku iki apa? Saya tidak menekuni bidang apa-apa karena saya bukan bidang. Saya bukan kamar. Saya bukan perabot. Aku ini ruang. Aku ini menampung semua perabot. Aku terdiri dari kamar-kamar yang bermacam-macam. Kamu jangan memasukkan aku ke dalam kamar karena kamar itu sempit bagiku dan tidak cukup, akan pecah itu kamar untukku. Ngono rek nek arep penyair ya. Ya. Maka saya tidak membutuhkan dunia ini. Karena aku disuruh menolong kalau ada yang darurat di dunia ini. Masa saya butuh dunia? Saya butuhnya Allah. Bahwa Allah kemudian menyayangi saya dengan mencuelkan dunia untuk saya, itu Allah kasih, bukan karena saya mencarinya. Dari soal istri sampai soal harta sampai soal ma'iyah, saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah merebut dan saya tidak pernah bercita-cita. Ora tau kok, wah tak rabi karo artis ya. Ora tahu. Pokoknya dilalah acara bareng karo Kiai Kanjeng ning Senayan, buka bareng tak lamar ngono wae. Atine pengen ngelamar tak lamar. Nesu to. Ki ora tau ketemu lagi pisan ngelamar wae nesu. Nah, menurut gayanya nasib dari Allah. Nek cah wedok nesu ning ati tingkat kene berarti arep dadi kuwi.
Jadi nek ana cah wedok benci nang kowe, berarti nanti kalau dia mencintaimu dia akan luar biasa cintanya. Semakin dia benci kepadamu, semakin tinggi energi cintanya untukmu. Oh no. Kecuali yang tidak. Ini yang terakhir jelas ya Mas ya. Mulai besok pagi tekuni kerjaanmu, tekuni sampai kamu jadi ahli, kamu jadi pakar, kamu menguasai betul bidangmu. 10 tahun lagi kamu, kata orang Madura gini, kata orang Madura, loh saya tidak mau ngelamar-ngelamar pekerjaan, saya tidak mau jadi karyawan, kata orang Madura. Meskipun saya cuma bikin beting itu beting, saya cuma punya pabrik beting, tapi saya direkturnya. Saya tidak mau jadi pegawai beting, saya direkturnya. Nah orang Madura itu konglomerat Mas, yang namanya Haji Lutfi ya, Lutfi ya, tidak bisa baca Mas, tapi sogue ora karuan, soge, wis ora iso maca Mas. Itu karena dia tekun bener. Saya ketemu di suatu seminar seks, dia datang. Seminar seks biasanya kan bagaimana meningkatkan daya seks. Aduh ini terbalik ini temanya ini. Terbalik gimana Pak Haji? Saya kesini ini untuk supaya saya itu jangan terlalu tinggi saya ini seksnya. Kasihan istri saya itu. Masa saya harus cari yang umur 18 tahun terus? Kan kalau sudah umur 30 tidak kuat dia sama saya. Jadi gimana cara menurunkan seks saya ini kan? Itu deh, coba Madura gue. Dan seneng aku orang Madura gitu. Jadi teman sekalian ya, jadi ahli ya, jadi ahli. Aku kira tahu tanggung-tanggung loh, ngelakoni apa wae tenanan. Tenanan itu tidak hanya sekarang, tenanan itu diuji oleh waktu selamanya. Kita tidak tahu masa depan sama sekali. Kita tidak tahu akan meninggal umur berapa. Kita tidak tahu Israel akan datang ketika kita berusia berapa. Pokoknya kita lakukan terus. Nek carane wong main remi di Jawa Timur. Pokok iki kartu iki nek tak tokno badi arek iki. Gepeng kaya ilir gak tak tokno kartu iki. Nek saiki lak gampang kompromi to Mas. Gampang kompromi. Kemarin PDIP, terus mencalonkan diri PKB, terus mari ngono ganti meneh Nasdem, kan gitu. Pokoknya apa yang dia badi, karena dia tidak punya dirinya sendiri, dia tidak punya keistimewaan, dia tidak punya fadilah yang dikasih Allah kepada dia. Nah temukan fadilah dari Allah kepada masing-masing, maka kamu sudah dijamin oleh Allah bahwa akan aku lebihkan kebunmu asal engkau mencari aku dalam hidupmu. Ini ya, tepuk tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah ada kiai mengatakan tepuk tangan untuk Allah? Belum pernah ya. Kira-kira menurut fikih bagaimana itu? Allah tidak akan terpengaruh oleh tepuk tangan. Tepuk tangan tidak menentukan baik atau buruk. Yang menentukan adalah niatmu apa. Anda bersyukur, ya toh? Tepuk tangan untuk bersyukur toh, seneng toh, yo top gitu kan. Loh, Mas, orang itu sering karena berpikirnya materialis dan keduniaan, yang dilihat itu barangnya, ucapannya, bukan muatannya. Gitu loh Mas. Orang tuh saking, wah, jos, Allah ki jos tenan, bisa bangun itu Mas. Wah, top tenan Allah, kan gitu. Boleh enggak itu? Kalau menurut tadi itu protokoler enggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat nih orang lega tau nek gue wong Semarang. Allah iki jos ndak. Teman kita Mas Hamim Ahmad dari Gresik, adiknya disunat. Sunat iki lak macam-macam reaksine cah cilik. Ana sing aduh, ngono kan. Iki adikne Hamim. Hamime ya kurang ajar kaya ngono kae. Disunatnya, Gusti Allah matane.
Ana kuwi. Ana kuwi ngene. Dia Gusti Allah di mata-matakno lho. Menurut Anda Allah marah enggak? Marah enggak? Lah anak cilik kok. Anak kecil kok. Cuk. Gusti Allah matane loro. Aku seneng banget ya Allah. Allah, Masya Allah, indahnya kehidupan. Anda baru bisa menemukan indahnya dunia kalau engkau bertujuan akhirat. Betul enggak? Kalau tujuanmu dunia, dunia menjadi remeh, tidak bisa kamu nikmati. Kalau engkau menemukan betapa indahnya ciptaan Allah ini, dunia menjadi indah dan tidak tergantung jumlahnya. Kamu punya uang 50.000 indah, punya uang 1 juta indah, punya uang 10.000 indah. Kalau kamu melihat Allah dan menentukan Allah dan akhirat sebagai tujuan hidupmu, ya.